Sterlian Tomana, beliau adalah Ketua Sinode dari Gereja Sahabat Indonesia. Terima kasih buat Bapak-Bapak semua yang telah bersedia untuk menyampaikan hal-hal yang sangat berguna untuk bagi kita semua untuk kita diskusikan. Selanjutnya, diskusi kita malam hari ini akan dipimpin oleh narasumber Bapak Pendeta Dr. Heno Budianto, Sekretaris Umum dari Pelayanan Betel Nusantara atau Pelbenus. Saya kira demikian dan saya persilakan Pak Heno Budianto untuk memimpin selanjutnya, yang sudah tentu dimulai dengan memberikan kesempatan kepada Bapak Dirjen untuk memberikan sambutan dan arahan kepada kita semua. Demikian, Tuhan memberkati. Baik. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Ferry Aurisla atau Bapak Melianus Kiai untuk kesempatan pada kami untuk melanjutkan diskusi yang menarik ini. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah hadir berpartisipasi di dalam diskusi dan juga para pembicara, dan khususnya untuk Bapak Dirjen Dimas Kristen, Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi. Dan dalam kesempatan ini langsung saja, tidak berpanjang-panjang, kami memohon kepada Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi untuk memberikan sambutan dan bahkan arahan dalam diskusi ini. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Thomas Penturi. Selamat sore menjelang malam, shalom untuk kita semua. Shalom. Terima kasih Pak Pendeta Henok, yang saya hormati dan saya kasihi orang tua saya, Pendeta Nus Remas. Pak Ferry ini saya harus sampaikan beliau duluan disapa begitu. Oh iya. Kan sudah orang tua toh. Pak Ferry punya acara, tapi ini Pak Nus yang harus kita hormati. Betul, Yang kedua itu. tentu Pak Pendeta Ferry, Kak Kiai, yang menginisiasi acara ini. Semua para narasumber, saya baru tahu kalau Pendeta Timotius itu disapa Mbah Dukun gitu. Itu istilah. Kan pakai dukun aja gitu kalau memang beliau. Ada semua teman-teman saya, ada Pak Pendeta Jerry, Pak Nasukili, dan semua teman-teman yang hadir di webinar sore menjelang malam ini. Kita terus bersyukur bahwa di tengah seluruh kondisi pandemi ini, gereja terus berusaha untuk bisa melayani umatnya atau jemaatnya. Walaupun memang pendekatannya harus berbeda, karena begitu banyak hal yang membatasi, bahkan ada terakhir protokol-protokol kesehatan yang kemudian harus terus kita jaga. Tapi saya kira sebagai bagian dari tugas pelayanan itu tidak akan bisa dibatasi. Kalau Pendeta Nus Remas bilang begitu. Tidak akan dibatasi oleh apapun dan siapapun, kapanpun pelayanan itu harus dilakukan, terutama kabaran Injil. Saya ini sedikit untuk Pak Pendeta Ferry, supaya kita nanti seragam dalam nomenklatur penggunaan nama Direktorat Jenderal. Itu saya tidak tahu tahun berapa, tapi yang pasti Direktorat Jenderal itu Dimas Kristen saja, nggak ada Protestan. Itu mungkin sejarahnya mungkin ada yang tahu, tapi setahu saya itu ada. Dan pernah dalam 2 minggu terakhir ini ada yang masih bertanya kepada saya. Waktu saya hadir di satu acara mungkin di Berita Satu kalau nggak salah itu, ada yang bertanya, apakah memang Direktorat Jenderal Dimas yang ada di Kementerian Agama itu Kristen udah mencakup agama-agama yang lain gitu. Saya bilang tidak, karena ada banyak sekali eselon 1 di Kementerian Agama ada 11, dan Dimas itu ada 5 terkait dengan agama-agama. Dan saya kira
dia bertanya apakah ada bimas Katolik, Kristen Katolik. Saya bilang yang Katolik nggak pernah bilang mereka Kristen gitu. Termasuk Paus juga bilang begitu, bahwa umat Katolik di dunia gitu. Nggak ada Paus bilang umat Kristen Katolik. Jadi saya nggak tahu ini sejarahnya seperti apa. Yang pasti nomenklatur kita tuh Direktorat Jenderal Bimas Kristen. Titik. Jadi agama-agama di Indonesia itu juga agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, Hindu, dan Islam. Ada yang terakhir Konghucu. Apa karena ini perlu diseminarkan Pendeta Nus? Saya tidak tahu. Tapi kira-kira seperti itu. Karena kemarin saya lihat juga Paus mengeluarkan bagian koreksi dari doa Bapa Kami itu. Saya kira kita semua tahu itu bagian itu yang ini kembali oleh Paus. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini webinar yang akan sangat baik untuk membantu kita dalam tugas-tugas pelayanan. Jadi pelayanannya menggunakan istilah Pak Ferry tadi, tema webinar ini, pelayanan kontekstual dan ibadah di tengah pandemi COVID atau bagaimana kita beribadah. Sebagai bagian dari pemerintah tentu ada upaya untuk mencoba memberi ruang terbuka bagi kita semua, terutama pengelola, teman-teman di sinode gereja untuk setiap saat bisa melakukan ibadah menurut aturan atau aturan-aturan yang sudah ada itu. Setelah waktu pandemi COVID-19 ini kemudian punya dampak luas, pemerintah lalu tanda petik melakukan proteksi dengan mengimbau untuk orang tidak melakukan perkumpulan-perkumpulan, berkumpul di satu tempat, termasuk berkumpul untuk beribadah dalam rumah ibadah. Tapi kemudian berlangsung lama dan ada ruang dibuka yang istilah pemerintah itu relaksasi. Tapi relaksasi lebih pada aspek-aspek ekonomi. Untuk aspek ekonomi itu bisa tumbuh, dia tidak mati. Maka istilah relaksasi untuk mall bisa dibuka, bis-bis umum dipakai lagi, macam-macam. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana relaksasi terhadap rumah ibadah misalkan. Ternyata pemerintah juga cukup responsif dan kemudian kita diminta untuk mengeluarkan sebuah surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 terkait dengan bagaimana rumah ibadah itu bisa melaksanakan kembali kegiatan ibadah. Tentu dengan tujuan yaitu supaya rumah ibadah itu bisa berfungsi kembali. Istilah yang muncul di dalam surat edaran adalah fungsionalisasi rumah ibadah di tengah pandemi COVID-19 dan bisa ibadah kita menghasilkan hal-hal yang baik, yang produktif untuk pertumbuhan keimanan umat beragama yang ada di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Tapi kemudian banyak sekali interpretasi terhadap surat edaran itu, karena itu ada juga yang menyangkut harus ada izin, harus ada surat keterangan, harus ada macam-macam. Sesungguhnya itu bukan bagian, bahkan ada yang cukup ekstrim menganggap bahwa jangan sampai ini sebuah skenario baru yang dikembangkan untuk membatasi pergerakan orang beribadah. Tidak. Semua dalam kerangka mengatur pelaksanaan ibadah di rumah ibadah bisa berjalan dengan aman. Tidak menjadi tempat atau wilayah klaster baru dari penyebaran COVID. Itu intinya di situ. Maka dibuatlah beberapa kriteria untuk bisa dibuka atau dikembalikan fungsinya oleh pengelola rumah ibadah itu. Nah, saya kira itu yang paling utama, walaupun memang kemudian banyak sekali timbul interpretasi, bahkan tadi dugaan-dugaan yang menurut saya agak keliru.
Tapi upaya pemerintah dalam bentuk lain itu relaksasi, pelonggaran, macam-macam, kita sebetulnya bukan itu. Ada kaitan dengan bagaimana rumah ibadah itu difungsikan kembali. Nah, di sana tuh ada sebetulnya dua, karena surat edaran itu lebih pada mengcover semua agama, maka ada dua fungsi rumah ibadah menurut perspektif teman-teman di Islam. Rumah ibadah sebagai tempat ibadah ritual dan rumah ibadah sebagai tempat ibadah sosial. Kami bilang kalau saya itu ibadah sosial yang kami lakukan itu lebih pada pelayanan-pelayanan yang sifatnya diakonial, dan itu ada tidak di rumah ibadah, tapi dia ada di mungkin lingkungan tempat ibadah, seperti pendidikan anak dalam bentuk sekolah minggu ataupun pelayanan kesehatan dan sebagainya. Yang dilakukan di dalam rumah ibadah itu semua ritual. Tapi mereka punya yang mereka artikan sosial itu termasuk akad nikah. Itu di Islam kategorinya sosial, bukan ritual. Karena itu hanya kiai atau imam itu yang menikahkan orang, itu gitu aja. Saya bilang kalau di Kristen itu sebuah ibadah, dan itu namanya ibadah pemberkatan nikah atau ibadah pemberkatan perkawinan. Jadi tidak ada istilah sosial di situ lagi. Tapi cuma kemudian mereka menggunakan itu, maka kemudian muncul ada angka-angka yang keluar tuh. 20% di surat itu, bahkan tidak boleh lebih dari 30 orang. Itu maksudnya untuk yang ibadah sosial kalau baca baik-baik. Kemudian teman-teman menginterpretasi, wah kalau rumah ibadah dibuka hanya untuk 30 orang, ngapain juga kalau kita punya gedung bisa tampung 1000. Bukan itu. Yang kita maksudkan dalam yang surat edaran itu yang disebut dengan ibadah menggunakan tempat ibadah, itu salah satu yang paling pokok adalah ibadah raya atau ibadah hari Minggu. Ibadah-ibadah kategorial itu kemudian juga masih diminta untuk dihindari. Ibadah kategorial misalnya kalau di GPIB atau di GPM itu ibadah pemuda, ibadah anak, ibadah kaum ibu atau ibadah kaum bapak. Itu masuk ibadah kategorial, di kategori gitu kan. Ada kategori perempuan, ada kategori laki-laki, kategori pemuda, kategori anak, itu makanya disebut ibadah kategorial. Nah, yang mereka kemudian kan yang teman-teman di Muslim itu membawa yang disebut ibadah sosial itu dari KUA itu kantor urusan agama yang kemudian menyelenggarakan akad nikah itu dibawa ke masjid. Makanya di masjid kalau akad nikah tidak boleh lebih dari 30 orang. Walaupun masjidnya sebesar apa, tapi tidak boleh. Itu aturan. Tidak berlaku untuk kita. Jangan sampai salah bahwa, loh, kok cuma 30 orang? Enggak. Kita menggunakan, mungkin bisa menggunakan persentase, proporsi. Bisa sampai 30%. Kalau ambil kategori, misalkan, jarak antar orang itu harus 1 meter atau 1,5 meter, maka pasti sebuah ruang itu untuk jarak itu dia akan cuma menampung paling banyak itu 30-40% dari proporsi ruang gedung itu kira-kira. Tapi kemudian di kita itu sebetulnya lebih luas karena kita masih bisa menggunakan shift-shiftan. Bahkan ada satu gedung tempat ibadah bisa 5 kali sampai 7 kali bahkan 8 kali dalam satu minggu ibadah raya hari ini. Nah ini kan ruang. Kalau di sana kan ibadah Jumat itu cuma 1 kali, nggak boleh beberapa kali karena bahkan MUI kemarin menetapkan ada 2, maka mereka bingung bisa shift-shiftan bisa tidak karena itu
sudah apa istilahnya ditetapkan apa istilah fatwa MUI bahwa tidak bisa kalau 2 kali itu tidak boleh gitu. Harus 1 kali saja dan jamnya sudah diatur. Kita kan tidak, kita masih tetap ibadah ya sepanjang itu. Bahkan ada yang terbaru, saya ikut webinar satu Betanus, itu ibadah hari Minggu tuh bukan utama gitu. Itu ada satu aliran ya. Jadi hari Minggu itu cuma tempat berjumpa aja. Ibadah utama itu setiap hari mereka lakukan. Ada itu. Saya kaget juga, tapi ya itu kan doktrin yang mereka pakai. Nah, saya kira itu. Kembali ke yang berikut adalah, kemudian di tengah kondisi seperti ini, aras-aras gereja itu mengambil juga posisi untuk menentukan bagaimana kita bergereja atau bagaimana kita beribadah di rumah ibadah. Sekali lagi pemerintah hanya memfasilitasi bahwa itu boleh sepanjang mengikuti regulasi yang berlaku. Misalkan dia ada di zona yang tempat rumah ibadah ada di zona hijau, itu boleh. Tapi kemudian juga ada pertanyaan, kayak Pendeta Nus tinggal di Kuningan ya Pak? Pak Pendeta Nus? Klender, Taman Buaran. Pak Pendeta Nus di Klender. Pak Ferry di mana lagi gitu. Tapi Pak Pendeta Ferry harus ikut Pendeta Nus misalkan. Wilayahnya kan beda. Satu wilayah merah, satu wilayah hijau misalkan. Tapi jemaat dari wilayah merah bisa pergi ke wilayah hijau. Karena di situ sebetulnya cara kita bergereja gitu. Saya tinggal di Ciputat, mungkin saya masih cenderung masuk gereja di gereja di sana, di Menteng sana misalnya. Padahal ada gereja di Ciputat, mungkin di Menteng itu hijau, di sini merah. Bagaimana caranya? Nah ini yang diatur di dalam protokol kesehatan yang juga diatur secara eksplisit dalam surat edaran. Tetapi kemudian beberapa gereja menghendaki untuk supaya jemaatnya aman, itu kita bergereja di rumah saja, beribadah di rumah saja. Dengan pendekatan macam-macam, ada yang sekarang sudah luar biasa, pendekatan virtual, pakai segala macam, dan itu orang bisa mengikuti ibadah di rumah, bahkan perjamuan dari rumah. Sangat dibolehkan. Sambil menunggu kondisi COVID ini kapan akan berakhir. Tapi tadi Pak Ferry bilang sulit juga ini. Belum bisa diprediksi kapan akan menurun, bahkan mungkin bisa terus menaik. Nah ini yang kemudian kita diberi hikmat untuk berpikir bagaimana kita melakukan ibadah secara baik dengan tetap menjaga doktrin-doktrin yang sudah diatur gitu, yang sudah kita tetapkan. Nah ini tantangan bagi kehidupan bergereja kita sekarang. Ada yang bilang, ya Pak, kalau gereja-gereja besar ya untung. Dia punya fasilitas, dia punya segala macam, dia bisa mudah gitu. Tapi bagaimana dengan gereja-gereja yang kecil, yang nggak punya infrastruktur cukup untuk melakukan prosesi komunikasi by virtual gitu. Itu mengalami kesulitan luar biasa. Dan saya kira mungkin Bapak Ibu Pendeta sudah sering mengikuti webinar juga, presentasi dari hasil-hasil riset bagaimana gereja kita di tengah pandemi COVID-19. Itu ada yang luar biasa sebetulnya. Ternyata yang sering saya bilang terjadi perpindahan, migrasi itu terjadi sekarang. Dan ruangnya sangat terbuka gitu. Bahkan saya kemarin bertemu dengan seorang anggota DPR dari Maluku, dia bilang, saya akhirnya punya opsi. Saya bisa milih saya mau bergereja di mana. Nah, saya bisa milih bergereja di mana. Tergantung pendetanya. Jadi dia nggak masuk lagi, bisa aja dia masuk. Kalau beribadah fisik di gereja itu, tapi karena kondisi terbatas, dia di virtual di rumah gitu. Ikut lewat Zoom, ibadah Zoom atau ibadah apa. Dan pilihannya kemudian terbuka kan.
pilihan terbuka gitu. Dan itu yang kemudian terjadi perpindahan. Tapi apakah secara administratif berpindah? Belum tahu. Tapi bahwa pergerakan orang itu sudah juga mengarah pada pergerakan jemaat. Nah ini yang salah satu temuan hasil riset dari Bilangan Research Center, pergerakan jemaat. Tapi kemudian yang harus kita akui dan kita memang harus akui bersama bahwa gereja-gereja kita yang dikelola secara mandiri, otonom itu juga mengalami penurunan dalam banyak hal. Kenapa Pendeta Nus? Kolektenya turun. Nah, misalkan itu temuan terjadi penurunan kolektor. Tapi gereja-gereja besar bertambah kolektanya. Bahkan dia mengembangkan bisnis baru dari perspektif ini. Dia membuka pasar toko online dan sebagainya. Bahkan dari rumah bisa orang tempel aja dia punya kartu ATM atau apa karena dia menggunakan QR code dan segala macam, tinggal nempel aja berapa yang mau disumbangkan sebagai kolektif gitu. Tapi kalau yang nggak punya, habislah, nggak ada jemaat, nggak ada lagi. Makanya orang menentang masuk aja dalam gereja, dan itu berbahaya sebetulnya karena kita tidak tahu bahwa ada yang DP misalkan atau ada yang sudah carrier. Nah ini yang saya kira tantangan. Tapi satu yang menarik, saya agak lama dikit nggak apa-apa ya Pendeta Nus. Satu yang menarik itu adalah ini saya cerita hasil riset Bilangan Research Center. Saya kira mungkin Bapak Ibu sudah dengar Bapak Pendeta itu yang menarik itu otoritas pendeta atau pengelola gereja itu mengalami penurunan. Jadi pendeta-pendeta bisa kehilangan kewibawaan, otoritasnya. Karena dia nggak bertemu dengan jemaat. Bisa saja kalau saya mau pergi gereja, kan apalagi kalau pendeta khotbah, saya harus pakai baju batik yang bagus, celana. Kalau di Ambon, celananya harus tajam muka, sepatu mengkilat gitu. Tapi di rumah bisa saja dia duduk dengan celana pendek, pakai sandal, melihat pendetanya berkhotbah gitu. Jadi pendeta ya dianggap sebagai kayak kita nonton film aja gitu. Nah ini yang saya kira menjadi tantangan. Kemudian juga kan relasi pendeta dengan jemaat mengalami kalau saya pakai koefisiennya menurun gitu. Korelasinya berkurang. Kalau erat sekali itu kan koefisiennya 1 gitu. Atau -1 gitu. Tapi sekarang kan terjadi itu degradasi. Karena relasi antara jemaat dan pendeta berkurang. Tadi pendeta bisa kehilangan banyak hal di sana. Tapi sebetulnya itu kan hasil riset saja. Dan bisa saja kita membantah hasil-hasil itu kalau realitasnya berbeda. Tapi ada beberapa realitas yang memang seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengembalikan posisi yang sesungguhnya tugas kita semua. Makanya webinar kali ini penting untuk membicarakan bagaimana melakukan pelayanan kontekstual. Kontekstual itu artinya pada kondisi yang terakhir itu konteksnya itu seperti apa. Kalau konteksnya pandemi harus bagaimana? Konteksnya tidak pandemi harus bagaimana? Konteksnya di zona hijau bagaimana? Di zona kuning bagaimana? Zona merah bagaimana? Ini yang perlu dicari alternatif sehingga sekali lagi tugas pelayanan kita itu jangan sampai terbatasi, terbarier atau oleh kondisi. Karena pelayanan pekabaran Injil itu tidak bisa dihalangi oleh apapun. Karena itu mandatori kalau menurut Pendeta Nus. Mandatori gitu. Makanya pernah saya cerita Pak Menteri yang lama tanya, ya itu sebenarnya tugas mandatori, tugas pekabaran Injil. Jadi kalau membaptis orang dan itu harus baptis ya itu mandatori gitu, wajib. Nah, cuma caranya kan beda-beda. Nah saya kira itu yang penting dan berharap kita semua bisa lebih arif
dengan menggunakan wisdom yang Tuhan berikan bagi kita untuk melihat mana yang paling baik. Surat edaran menteri itu tidak menjadi sebuah keharusan. Dia hanya membantu gereja untuk tetap bisa eksis ada, melakukan prosesi ibadah di rumah ibadah. Selama dia tidak kemudian menjadi tempat di mana jemaat itu terinfeksi. Kemudian jemaat itu menjadi pembawa carrier dari virus ini menyebar ke tempat lain. Intinya kan cuma itu. Jemaat selamat dan kita semua juga selamat. Selamat dalam pengertian selamat secara jasmani, selamat juga secara rohani. Kalau saya dengar pendeta khotbahnya begitu. Selamatnya harus dua. Jangan selamat rohani tapi jasmaninya mati. Walaupun ada yang bilang udah biar jasmani mati, rohnya tetap hidup. Tapi roh nggak bisa apa-apa lagi kalau jasmaninya udah mati kan. Nggak bisa lagi melakukan aktivitas. Saya nggak tahu perspektif di luar sana. Tapi intinya seperti itu, Pak Pendeta Ferry. Terputus, Pak. Suaranya keputus beliau. Tapi di sini masih normal loh. Shalom Pak Thomas, langsung saja di sini masih nggak kepencet. Putus. Putus. Thomas. Itu signal, Pak. Signal. Pak Pendeta dia. Ya, belum ada. Oke, ntar tunggu sebentar dulu. Dia mungkin lagi masuk lagi. Tapi dia masih online nih. Masih di dalam nih. Signalnya beliau aja. Ya. Bapak Ibu kadang-kadang yang masuk baru ini dia tidak di mute, jadi suaranya masih utuh. Ada beberapa yang tidak bisa di mute, tolong di mute sendiri. Pak Thomas kayaknya sudah nggak ada. Pak Thomas Bentu. Ya, Pak Thomas sudah tidak ada. Kayaknya udah nggak ada di beliau. Ya. Pak Thomas sudah. Nanti kalau ada lagi, kita berikan kesempatan kepada beliau. Sebentar dulu. Tuh, Pak. Ya. Oke, silakan perhatiin dilanjut dulu untuk lihat Pak Thomas. Kayaknya beliau udah nggak ada, dia udah keluar. Kemungkinan dia keluar karena sinyal nggak ada, dia mau masuk lagi. Kita tunggu 2 menit aja supaya kalau beliau masuk biar Pak Daniel baik. Saya terus masih belum masuk, Pak. Bapak Ibu yang masuk tolong langsung di mute ya supaya saya tidak mute lagi. Kita tunggu 1 menit beliau bro bisa non sesuatu bro. Ya, buat Bapak Ibu, ketika nanti juga para pembicara akan menyampaikan materi, boleh juga kita lihat untuk speaker kita itu ya, bisa di mute begitu. Satu persatu nanti pembicara pertama orang tua kita, ya Pak Nus Remas ya. Orang tua kita didahulukan. Memang sudah bagus sekali tadi arahan dari Pak Bimas Kristen bahwa begitu banyak tantangan di dalam pelayanan ini pasca bahkan masa daripada pandemik ini. Lalu pembicara kedua nanti Pak Timotius Baktisarono, Pak Dr. Timotius Baktisarono sebagai Ketua STT Betan Nusantara, dan dilanjutkan dengan Pak Dr. Theo Thomas dan mewakili PLDMUS. Dan setelah itu baru kita akan tanggapi oleh para penanggap dan juga akan diberikan juga kesempatan kepada floor kawan-kawan yang akan bertanya
Saya kira itu, dan sekali lagi diingatkan bahwa acara ini kita relay di YouTube siaran langsung, sehingga ada beberapa kawan-kawan di mana yang bisa melihat ini, bisa melihat secara langsung. Baik, Pak Tim, bagaimana mengenai Pak Thomas? Langsung aja, Bu. Baik. Ini belum masuk. Ya, belum masuk. Saya kira langsung aja, nanti kalau beliau Baik. masuk ya. Ya, kalau beliau masuk Ya, nanti kasih waktu. Ya, Baik. silakan. Terima kasih. Baik. Baik, untuk hal yang pertama, tentu akan berkaitan dengan apa yang sudah diarahkan dari Pak Bimas Kristen tadi, dan juga paparan-paparan dari pemikiran pembicara, kita akan simak baik-baik. Maka hal yang pertama, sebagai pembicara, kami beri kesempatan kepada Dr. Mas. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Waktunya bisa 7 sampai 10 menit, Pak Nus. Oke, terima kasih. Silakan. Selamat malam. Shalom. Salam. Saya ini masih sangat muda, kok selalu dibilang orang paling tua. Senior, orang tua kita. Saya senang karena sebenarnya apa yang mau saya sampaikan itu begitu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Dirjen. Nah, pertama kita lihat bahwa Baru masuk nih, Pak Thomas baru masuk, maaf. Selamat malam, Pak Thomas. Minta maaf, selamat malam Ya. Pak Timotius. Aduh, ini saya Ya. laptopnya bermasalah nih. Saya pindah ke ini aja, saya ganti ke handphone aja. Ya, Oke. monggo. Baik, Pak Thomas, silakan. Dilanjut, Pak Thomas. Jadi saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan dari semua hal yang kemudian latar belakangi tadi lahirnya surat edaran dan beberapa konsep yang harus kemudian kita praktekkan. Tadi saya ulangi sedikit bahwa kemudian tidak semua sinode itu tidak semua aras gereja kemudian juga mengerjakan surat edaran itu secara penuh. Maksudnya ada yang merasa bahwa memang belum perlu, seperti PGI. PGI masih melihat bahwa belum saatnya kita beribadah di rumah ibadah gitu kira-kira. Tapi ada anggota PGI yang juga sudah menyiapkan seperti GPIB, itu berharap Juli ini sudah mereka mengerjakan tugas-tugas pelayanan di rumah ibadah dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang saya kira itu Pak Hanok terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh teman-teman dalam seminar hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk mengundang saya sedikit berbicara, walaupun memang sudah sangat banyak saya bicara karena waktu terbatas. Nanti ada Pendeta Nus yang mengurai secara teologis, dan tentu ada kita punya Pendeta Timotius juga yang akan bicara di sana. Saya kira itu Pak Pendeta Ferry yang Pak. bisa disampaikan. Selamat berwebinar. Semoga semuanya menghasilkan yang terbaik untuk pelayanan pekabaran Injil dan untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kira demikian. Sekali lagi mohon maaf tadi terputus, tapi harapan saya webinar ini bisa tadi menghasilkan pikiran-pikiran yang positif bagaimana kita bisa melayani secara konteks untuk melayani umat yang sebelumnya kalau Pak Menteri itu merindukan kembali ke rumah ibadah. Demikian, shalom untuk kita semua, Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak Thomas, apakah berkenan untuk mengikuti acara ini atau saya kalau saya ikut tetap, saya mendengar, tapi saya keluar video saya off ya, Pak Anak. ya.
videonya saya off, saya akan dengar Pendeta Nus berbicara, teman-teman berbicara. By phone yang saya on kan terus nih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Eno. Baik ya. Terima kasih buat penyampaian dan arahannya bicaraan kita pada malam hari ini. Semoga mendapatkan satu kajian-kajian yang menarik untuk menjadikan sumbangsih bagi gereja-gereja dalam menghadapi pandemik ini, khususnya bagaimana pola ibadah secara kontekstual. Baik, puji Tuhan, kita akan lanjut saja pada pembicara kita yang pertama, Bapak Pendeta Nus Remas. Monggo Pak, Ya. dipersilakan waktunya, sampaikan. Baik, terima kasih. Saya lanjut saja dari apa yang sudah dikatakan oleh Pak Dirjen. Saya mau katakan begini, COVID-19 itu unpredictable. Kalau terjadi perang dunia, orang mungkin mempersiapkan diri. Negara ini, tapi COVID menghajar semua negara, menghajar semua kelompok agama tanpa pamrih. Dan ini sesuatu yang benar-benar mengagetkan. Saya yakin tidak ada gereja, tidak ada pendeta yang mempersiapkan diri untuk menghadapi COVID-19. Tapi bagi saya mau katakan malam ini, God is in control. Allah mengontrol segala sesuatu. Dan Allah tidak pernah salah memimpin jalan hidup kita. Apapun yang terjadi, kalau saya kembali ke Alkitab, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala perkara termasuk untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang percaya. Salah satu kebaikan kita tadi udah dengar dari Pak Dirjen tentang soal gereja yang banyak mengalami bla bla, dan ini juga menjadi suatu introspeksi ke dalam. Apakah gereja itu hanya berpusat pada suatu gedung, atau gereja itu membangun umat orang-orang percaya yang mampu berdiri tegak dimanapun dia berada di dalam masyarakat. Saya menggunakan filosofi, kalau pribadi umat itu sehat, jasmani dan rohani tentunya, maka keluarga itu sehat. Keluarga yang sehat itu akan memberi pengaruh, jemaat itu akan sehat. Dan jemaat yang sehat akan memberi pengaruh masyarakat yang sehat. Jadi, kalau kita lihat, seperti tadi sudah dikatakan Pak Dirjen, ternyata orang COVID ini, seorang tinggal di rumah, saya satu hari Minggu bisa dengar khotbah dari beberapa gereja sekaligus secara bergantian. Karena kita lihat, ternyata bahwa ini suatu yang sekali lagi unpredictable. 1 Korintus 3 ayat 16, bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Jadi persekutuan pribadi dengan Tuhan, orang jangan sampai asal datang ke gereja. Saya tiap minggu khotbah di berbagai gereja, saya katakan ada 5D. Orang asal datang, duduk, diam, dengar. Atau saya bilang durung-durung. Datang, duduk, diam, dengar, dan kolektif, selesai. Tanpa menghayati, tanpa menikmati kebenaran firman Tuhan sebagai wujud persekutuan dengan Tuhan. Jadi saya melihat satu sisi yang positif, bahkan banyak orang kembali ke keluarga, membangun mesbah keluarga. Bagaimana suami, istri, dan anak-anak duduk bersama di hadapan Tuhan. Saya bersyukur sekarang ini, bulan ini yang tepat 47,5 tahun saya melayani. Tiap hari dari bujang sampai menikah harus duduk bersama, membaca Alkitab dan berdoa. Membuat tetap menikmati. Mau keadaan apapun,
tetap menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, yang akan memberi dampak. Sehingga tanggung jawab kita ke gereja, tanggung jawab kita ke masyarakat, negara, dan bangsa, itu akan tetap jalan. Yang berikut kita lihat bahwa dalam situasi apapun, kalau kita kembali ke bangsa Israel, dalam keluaran ketika Firaun dan umat Mesir, pasukan Mesir mengejar dari belakang, di depan Laut Teberau. Saya bersyukur karena pernah dibawa ke tempat itu. Bagaimana benar-benar orang maju kena, mundur kena. Tapi sekali lagi, God bilang, jangan lihat ke depan, lihat ke belakang, tidak mungkin. Lihat ke atas, lihat ke Tuhan yang akan berperang ganti kita. Kita akan diam saja, Tuhan akan berperang. Jadi, kalau ini menyebabkan tiap pribadi keluarga benar-benar membangun imannya kepada Tuhan, maka kita melihat bahwa sebenarnya kembali lagi Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebajikan. Saya tiap-tiap hari ada satu istilah yang saya ngomong di telepon, ngomong di mana aja, saya selalu bilang, Lord, I don't understand, but I trust. Tuhan, saya tidak mengerti, tapi saya percaya Tuhan akan tetap membimbing ke suatu arah yang Tuhan tentukan, dan pasti rancangan Tuhan itu lebih baik. Untuk itu, maka para pemimpin gereja, baik sebagai pendeta, majelis jemaat, atau siapapun, itu harus benar-benar menggunakan waktu ini untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdoa, minta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Tuhan, apa yang akan kita buat di tengah-tengah pandemi ini? Bentuk pelayanannya bagaimana? Tadi kita sudah dengar panjang lebar. Bagaimana pemerintah toleransi, berusaha dengan aturan protokol, tidak menutup. Tetapi tetap kita semua harus menjaga. Karena kita lihat misalnya COVID ini, berita hari ini, WHO memprediksi bahwa akan terjadi segera COVID ini akan menghajar lewat udara. Jadi bukan lagi jarak, tetapi lewat udara. Di mana saja kita akan menghirup udara dan bernafas, mengeluarkan juga udara. Jadi ini akan menjadi beban yang tidak segera selesai. Banyak orang memprediksi sampai akhir tahun depan, nobody knows. Tapi sekali lagi, Lord, I don't understand, but I trust. Kita minta hikmat dari itu, supaya dapat benar-benar membangun. Ada cara apa? Gereja di kota, tadi udah dibilang Pak Dirjen, gereja yang besar punya sarana yang lengkap. Tapi gereja yang kecil, gereja di pedesaan, tidak punya itu. Kita lihat, kita juga bersyukur bahwa walaupun COVID menghajar, tapi Saudara Eric Yuan itu melahirkan Zoom. Sehingga ini tiba-tiba menjadi berkat yang luar biasa bagi kita semua, termasuk pada malam hari ini. Jadi itu berarti kita berdoa dan minta hikmat Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Caranya berbeda, daerah kuning, daerah biru, masing-masing itu berbeda. Jadi kita tidak buka, kenapa di sana buka, di sini belum? Ada yang sudah buka. Nah, saya besok pagi akan berangkat ke Cirebon. Dan hari Minggu akan berkhotbah di salah satu gereja besar di Cirebon. 3 kali khotbah hari Minggu besok. Langsung. Nah, karena itu ke tempat sudah memungkinkan bahwa itu dibuka. Tapi kalau kita belum bisa membuka, kita tidak perlu memaksakan apa-apa. Kita bersyukur bahwa yang paling penting ialah kedewasaan orang-orang percaya. Dimanapun dia berada, dia harus tetap mencari Tuhan. Dan baik orang tua maupun anak-anak harus mencari Tuhan. Karena kalau kita sehat, gereja akan sehat, masyarakat kita juga akan sehat. Itulah sebabnya kita tidak perlu terlalu dibingungkan dengan situasi. Kita enjoy. Karena Tuhan hadir bersama dengan kita. Kalau kita lihat sejarah gereja,
mulai dari gereja mula-mula, dari perjanjian lama. Tantangan-tantangan yang membuat orang makin dekat kepada Tuhan. Kalau semua orang sudah berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan dengan hanya sekejap, semuanya bisa beres. Jadi kita tidak datang pada, wah kita harus bikin begini, enggak. Setiap gereja dalam lingkungannya, pemerintah sudah memberikan acuan secara nasional. Dan mari kita jabarkan itu sesuai dengan kebutuhan kita di konteks di mana kita berada. Saya rasa udah lewat jamnya, belum ya? Halo, jamnya silakan. selesai. Masih silakan, sampaikan saja ya. Sampaikan. Iya, jadi sekali lagi kita mau supaya kalau saya tidak mau melihat persoalan sebagai suatu persoalan. Kita harus melihat apa dimaksud Tuhan di balik persoalan itu. Kita melihat jalan keluar. Karena kalau kita lihat kepada persoalan, kita akan tenggelam. Kita belajar